Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semuanya. Di sini kami kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil rangkuman dari jurnal Chinese Halal Food Industry. Untuk anggota kelompok kami ada saya sendiri Luna, ada Putri, ada Dewinta, ada Nesrina, ada Iklimah, Bernadetta, dan Afifah. Berikutnya adalah tujuan penelitian. Ada 3 hubungan kunci yang diteliti. Yang pertama, KM capacity sampai supply chain, yaitu bagaimana pengelolaan pengetahuan meningkatkan efektivitas rantai pasok. Yang kedua, KM capacity ke performance, yaitu dampak langsung manajemen pengetahuan terhadap kesuksesan bisnis. Yang ketiga adalah supply chain, yaitu ke performance, yaitu seberapa besar rantai pasok yang baik meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk latar belakangnya, penelitian ini dipilih karena besarnya peluang ekonomi yang tersedia. Seperti yang pertama skala global, yaitu industri halal diproyeksikan mencapai 3,2 triliun US dollar pada tahun 2027. Yang kedua adalah peluang Cina. Cina secara khusus diperkirakan akan mencapai 678 miliar dengan pertumbuhan 13% anuali. Pertumbuhan ini jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global. Yang ketiga, basis konsumen, yaitu dengan 26 juta populasi Muslim dan Cina memiliki pasar domestik yang solid sekaligus posisi strategis sebagai global manufacturing hub untuk ekspor halal. Untuk yang berikutnya, landasan teori. Untuk melihat perbandingan antara Resource Based View atau RBV teori dengan Knowledge Management Theory atau KM, bisa dilihat di presentasi kita. Untuk rangkumannya, RBV teori yaitu memberikan fondasi teoritis bahwa competitive advantage berasal dari kombinasi sumber daya unik, sementara KM teori menjelaskan bagaimana knowledge sebagai sumber daya strategis dapat dikelola untuk mencapai keunggulan tersebut. Integrasi keduanya menciptakan framework yang kuat untuk memahami mengapa dan bagaimana knowledge management capacity dapat mempengaruhi supply chain praktis dan company performance dalam industri halal Cina. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Manajemen pengetahuan dan rantai pasokan halal. Yang pertama ada temuan utama studi terkait. Nah, yang pertama CAN-LART 2018 HCM sebagai proses kolaboratif mengelola arus informasi dan barang untuk memastikan status halal dari hulu ke hilir. Nah, yang kedua ada Sulfakar et al. 2018 tekanan kelembagaan positif dalam menjaga integritas halal rantai pemasok daging. Nah, yang ketiga ada Maman et al. 2018, kurangnya pengetahuan prinsip halal berdampak negatif pada HSCM, fokus pada mitigasi risiko tanpa bukti empiris, hubungan KM-SC-CP. Nah, selanjutnya ada keterbatasan studi. Nah, yang pertama penelitian tentang hubungan KM dan rantai pasokan halal masih sangat terbatas. Dibuat oleh Mostafa 2020. Selanjutnya hanya 3 studi utama terkait HSCM dan KM. Nah, selanjutnya ada konteks negara. Studi lebih banyak di negara maju, Australia kurang di negara berkembang. Next. Nah, selanjutnya ada kesenjangan penelitian dan kontribusi studi. Yang pertama ada industri fashion halal. Studi terbatas hanya beberapa karya Sumarliah dan kawan-kawan. Fokus pada niat beli dan pengetahuan konsumen, pengaruh pengetahuan agama dari sisi konsumen, penilaian dan mitigasi risiko rantai pasok. Nah, selanjutnya belum meneliti hubungan empiris antara praktik SC, kapasitas KM, dan kinerja perusahaan CP. Nah, selanjutnya ada kesenjangan literatur. Kurangnya penelitian empiris yang menghubungkan KM, SC, dan CP dalam industri pangan halal, terutama di negara berkembang. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, kontribusi penelitian ini mengisi kekosongan dengan mengkaji hubungan KM, rantai pasokan, dan kinerja perusahaan secara empiris di industri makanan halal.
Selanjutnya ada knowledge management dan supply chain dalam industri halal. Kondisi penelitiannya, penelitian tentang manajemen pengetahuan (KM) dalam konteks rantai pasok halal masih sangat terbatas, terutama di negara berkembang seperti Tiongkok. Studi sebelumnya, Khan, Maman, Zulfikar, hanya membahas aspek teoritis, belum menyentuh hubungan langsung antara KM capacity, SC practice, dan kinerja perusahaan. Pentingnya industri halal. Industri makanan halal global diprediksi mencapai $32 pada tahun 2027. Tiongkok diproyeksikan kontribusi sebesar $67 miliar menjadikannya pasar strategis untuk pengembangan rantai pasok halal berbasis pengetahuan. Knowledge Management Capacity dan Supply Chain Practice. Kerangka kapasitas KM terdiri dari 4 aspek, yaitu ada sumber daya teknologi, penggunaan teknologi untuk kolaborasi dan pencarian informasi, sumber daya struktural, struktur perusahaan yang mendukung penciptaan dan pertukaran pengetahuan, sumber daya budaya, pemahaman dan penghargaan terhadap pentingnya pengetahuan di kalangan pemangku kepentingan, sumber daya manusia, kemampuan pemangku kepentingan untuk berkomunikasi dan memahami tanggung jawab masing-masing. Pentingnya KM dalam rantai pasokan, sumber daya strategis yang penting untuk meningkatkan dan mengembangkan rantai pasokan. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam berbagi informasi dan komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kinerja rantai pasokan. Lalu manfaat KM, meningkatkan kualitas layanan pelanggan, mengurangi biaya waktu siklus, meningkatkan keunggulan kompetitif dan kinerja jangka panjang. Hubungan knowledge management capacity dan company performance. Untuk keunggulan kompetitif melalui knowledge management capacity, yang pertama itu pengelolaan sumber daya pengetahuan yang unik dapat menciptakan competitive advantage. Yang kedua, perubahan dapat meningkatkan performance melalui manajemen knowledge management capacity yang efektif. Yang ketiga, sumber daya pengetahuan menjadi aset berharga untuk diferensiasi kompetitif. Selanjutnya, 2 perspektif utama knowledge management. Yang pertama, knowledge process atau activity, yaitu berfokus pada aktivitas dan proses pengelolaan pengetahuan. Yang kedua, knowledge infrastruktur capacity, yaitu fokus pada kapasitas infrastruktur pendukung pengetahuan. Lalu, bukti empiris pengaruh positif knowledge management. Gurlek dan Cambridge tahun 2020, peningkatan knowledge management capacity efektif meningkatkan company performance di Turki. Bahar et al. Tahun 2020, korelasi kuat antara knowledge management capacity dengan performance dan organizational learning. Atia dan Esam Eldin tahun 2018, pengaruh langsung knowledge management capacity terhadap performance di 165 perusahaan makanan Arab Saudi. Next. Aktivitas knowledge management dan aplikasi di industri halal. 9 aktivitas knowledge management yang signifikan yaitu knowledge leadership, coordination, control, measurement. Lalu ada knowledge emission, assimilation, generation, selection, acquisition. Validasi empiris dan dari berbagai studi. Chen et al. Tahun 2018, aktivitas knowledge management sangat penting untuk kesuksesan company performance. Li et al. Tahun 2020, survei 486 entrepreneur menunjukkan pengaruh positif knowledge management activities terhadap performance. Andreva dan Kianto tahun 2012, ICT dan HRM secara signifikan mempengaruhi daya saing dan kinerja ekonomi perusahaan. Studi lintas negara, yaitu Cina, Rusia, dan Finlandia, memvalidasi efektivitas. Gap penelitian, yang pertama itu kurangnya studi di negara berkembang seperti Cina, terbatasnya penelitian empiris di industri halal food. Yang ketiga, hipotesis, yaitu knowledge management capacity akan mempengaruhi company performance. Yang terakhir, potensi besar untuk pembangunan sistem traceability halal berbasis pengetahuan. Selanjutnya, hubungan SC dan kinerja perusahaan industri halal food di Cina. Yang pertama, ada efisiensi SC, kinerja operasional rantai pasok yang efisien menurunkan biaya dan meningkatkan kecepatan distribusi.
Yang kedua ada halal traceability, yaitu kepercayaan konsumen transparan halal dalam SC meningkatkan reputasi dan loyalitas pelanggan muslim. Yang ketiga ada kolaborasi dengan supplier halal, seperti inovasi produk, kerjasama erat, memungkinkan adaptasi produk sesuai kebutuhan lokal dan syariah. Next. Nah, yang keempat ada manajemen resiko SC seperti stabilitas finansial. SC yang tangguh membantu perusahaan tetap bertahan saat terjadi gangguan, misalnya pandemi dan regulasi. Yang kelima ada digitalisasi SC seperti keputusan strategis lebih baik, yaitu teknologi dalam SC meningkatkan akurasi, prediksi permintaan, dan efisien operasional. Oke, selanjutnya itu ada metodologi dan pengumpulan data. Jadi di sini kita pakai 4 metodologi dan pengumpulan datanya, yaitu ada desain. Di desain kita pakai kuantitatif, survei online, sama uji SEM. Terus untuk respondennya ada 115 manajer dari perusahaan halal di Usong dan Tiongkok. Nah, untuk instrumennya itu kita ada kuesioner pakai Likert 1-5 dibagi jadi 3 variabel utama, yaitu ada kapasitas manajemen pengetahuan, itu ada 20 item sama 4 dimensi. Terus untuk praktik rantai pasoknya ada 14 item, sama kinerja perusahaannya ada 7 item. Nah, untuk analisisnya itu kita memakai CFA dan SEM via EMOS, hasil dan reliable-nya jadi average lebih besar dari 0,5, CSR lebih besar juga dari 0,7-nya. Baik, di sini ada hasil diskusi. Penelitian ini tuh menganalisis hubungan antara kapasitas manajemen pengetahuan atau disebut KM, praktik rantai pasokan SC, dan kinerja perusahaan CP. Di industri makanan halal Tiongkok ini, temuan kita tuh menunjukkan bahwa ada 3. Yang pertama tuh ada knowledge pengetahuan secara signifikan mempengaruhi praktik rantai pasok. Kapasitas manajemen secara positif mempengaruhi kinerja perusahaan, dan yang ketiga praktik rantai pasok secara langsung mempengaruhi kinerja perusahaan. Studi ini menekankan peran penting sumber daya tidak berwujud seperti pengetahuan dalam meningkatkan kinerja, serta kontribusi pada teori modal sosial dan teori berbasis sumber daya dalam konteks yang spesifik ini. Next. Kesimpulannya yaitu kapasitas manajemen pengetahuan dan praktik rantai pasokan adalah pendorong utama kinerja perusahaan dalam industri makanan halal Tiongkok. Kualitas manajemen adalah faktor penentu keberhasilan SC dan CP. Secara praktis, manajer didorong untuk meningkatkan kualitas manajemen dan praktik rantai pasok mereka untuk kinerja yang lebih baik. Secara akademis, penelitian ini tuh menyediakan bukti empiris penting untuk bidang yang sebelumnya kurang dieksplorasi. Keterbatasan utama adalah fokus pada satu wilayah, menyarankan perlunya penelitian lebih lanjut di segmen dan wilayah lain. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.